Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umari dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah pilihan Allah yang mendatangi rumah Allah, menyahut panggilan Allah. Semua orang dipanggil ke rumah Allah ya. Semua orang dipanggil ke rumah Allah di pagi ini. Musalla, masjid, surau, bergema, panggilan azan. Panggilan azan itu panggilan Allah. Allah yang memanggil. Alhamdulillah kita sudah terpanggil, mudah-mudahan selalu terpanggil. Tadi dibaca sedikit ayat surah Yasin dari ayat 1 sampai Bismillahirrahmanirrahim sampai 22 ayat saja. Yasin ini semua ayatnya 83 dalam seperempat saja yang dibaca tadi. Kita renungkan satu ayat, dua ayat surah Yasin. Yasin ini dalam satu hadis dikatakan jantung Al-Quran, qalbul Quran. Mesti bertempat di hati. Kalau selalu membaca Alhamdulillah. Kalau tak membaca nanti menyesal tuh ya. Yang jarang baca Yasin menyesal. Sepatutnya Yasin ini dibaca tiap hari. Sepatutnya di pagi hari dan di malam hari. Baik, kita lihat sedikit Yasin. Allah yang tahu maksudnya ya. Sama dengan alif lam mim. Wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah dengan Quran yang penuh dengan hikmah. Al-Hakim syarat dengan hikmah. Banyak pengajaran di sini. Antara lain di sini dikatakan tujuan Quran diturunkan litunzira qauma, untuk memberi inzar, memberi warning. Kita mesti takut mendengar Al-Quran. Kalau hati yang tidak takut mendengar Al-Quran, hati itu sakit. Berarti sasaran Quran tidak tercapai. Tujuan Quran diturunkan antara lain litunzira, memberi inzar, memberi takhwif, memberi berita yang mengerikan, menakutkan. Memang dalam Quran banyak berita yang mengerikan dan menakutkan. Litunzira qauma, supaya engkau memberi inzar, memberi warning, memberi ancaman, memberi kabar yang menakutkan. Kalau kita lihat, kalau kita kaitkan dengan ayat 11, innama tunziru, yang mau menerima warning itu, yang mau menerima berita yang menakutkan. Dalam Quran ada berita yang menakutkan, ada yang berita mengembirakan, ada dua. Kalau kita baca di awal alif lam mim, dari alif lam mim sampai ulaika humul muflihun, itu berita yang menggembirakan. Dari innal ladzina kafaru sampai nanti lebih 20 ayat sesudahnya, itu berita yang mengerikan. Dalam Quran berita gembira, berita yang menakutkan. Selain daripada ayat-ayat tentang kebesaran Allah dan keagungan Allah. Di sini dikatakan yang mau menerima warning Al-Quran itu, yang mau menerima berita yang menakutkan, manittaba'a dzikra, yang mengikuti zikir. Zikir itu Al-Quran inilah. Quran juga dikatakan zikir. Wa khasyir rahman, dan takut selalu kepada Allah. Kalau tidak takut dia tidak peduli ya. Fabashiru bimaghfiratin wa ajrin karim. Orang yang ada rasa takut kepada Allah, mau mengikuti Al-Quran, dia mendapat maghfirah. Allah akan mengampunkan dosanya, wa ajrin karim, akan mendapat jannah. Itu satu. Yang kedua, ayat 12, di sana ada message mengatakan, kalau kita kaitkan dengan tafsir, ada cerita sahabat Nabi zaman dulu yang rumahnya jauh dari masjid. Tapi hatinya terpaut di masjid. Walaupun jauh, dia masih mau datang ke masjid. Tapi dia merasa susah nak datang ke masjid. Lalu dia mengusulkan kepada Nabi Muhammad, kasihlah saya tapak perumahan di dekat Masjid Nabawi, supaya saya senang nak datang ke masjid. Tidak susah-susah, datang dari jauh. Lalu kegundahannya ini dijawab oleh Jibril. Jibril yang menjawab
kegundahan hati jemaah masjid yang rumahnya jauh dari masjid, yang ingin meminta tapak perumahan di dekat Masjid Nabawi, dijawab oleh Jibril ayat 12. Subhanallah. Begitulah Quran zaman dulu. Quran zaman dulu tujuannya menjawab persoalan masyarakat. Persoalan ini juga patutnya ada sekarang. Lalu apa isinya? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Daripada inna nahnu ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Intinya enggak usah pindah Pak katanya. Langkah Bapak pergi, langkah Bapak pulang, itu direkodkan, direkamkan, dinilai. Kalau Bapak pindah nanti ke lokasi yang dekat dengan masjid, rugi Bapak, itu kira-kira maksudnya. Lalu orang tadi tidak jadi. Oh kalau gitu oke lah, biarlah saya tinggal jauh. Subhanallah. Itu maksud ayat ini. Bahwa kepergian, kepulangan ke masjid ini ditulis, dinilai, dibalas. 3 in 1. Setiap langkah ada 3 nilainya. Menghapuskan dosa 1, menaikkan status 1, dan menuliskan salah 1 poin pahala. 3 in 1. Jadi sahabat-sahabat Nabi pun bergembira. Maka sejarahnya tercatat dalam Al-Quran. Dalam ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami ini menghidupkan orang yang mati, kata Allah. Kita suatu hari akan mati. Dan kita akan hidup lagi. Wa naktubu ma qaddamu. Kami juga, kata Allah, merekamkan, merekodkan, mencatat. Ma qaddamu wa atharahum. Merekodkan, menulis apa yang mereka sudah lakukan. Dan jejak langkah mereka juga. Pergi dan pulang ke masjid. Pergi ke masjid, pulang ke masjid. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu semuanya termaktub di kitab besar di Lauh Mahfuz. Kedatangan Bapak pagi ini ada di Lauh Mahfuz. Bapak ini yang sholat di Masjid Solihin, ini orangnya. Ini yang datang pertama, ini yang azan. Suara azannya begini ya, ada di sana. Walaupun Bapak itu suaranya uzur, dia dipaksakan juga dirinya untuk azan. Ada di sana tuh ya, dalam ayat 12. Kemudian ayat 13 sampai nanti subhanallah. Mungkin ada dalam hampir 20 ayat sesudahnya. Itu cerita orang berdakwah zaman dulu. Ini sebelum Nabi Muhammad, ini di umat Nabi Isa alaihissalam. Pendakwah datang berdakwah di suatu negeri. Kemudian intinya ada di antara mereka yang dibunuh terus. Dibunuh sama masyarakat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sesudah dia dibunuh, ini kesimpulannya saja ya. Artinya masyarakat itu susah mau diajak. Nak mengajak orang kepada jalan baik susah. Ada cerita dalam Yasin yang pendakwah itu dibunuh sampai mati. Lalu bila dia sudah mati, qila dukhulil jannah. Dia dipanggil untuk masuk jannah. Langsung masuk jannah. Catatnya di sini. Yang mati syahid waktu dibunuh itu terus masuk jannah. Qila dukhulil jannah. Masuk ke jannah terus. Orang mati syahid langsung ke jannah. Direct. Langsung ya. Qala ya laitakum ya'lamun. Aduh, enaknya mati ini. Kalaulah kaumku yang menyiksa aku itu tahu manisnya berdakwah, manisnya agama Allah, mereka tidak akan menyiksa aku. Itulah kira maksudnya. Bima ghafara li rabbi, Allah telah mengampunkan dosaku semuanya, wa ja'alani minal mukramin, aku tergolong orang yang mulia pada sisi Allah. Subhanallah. Lalu penduduk kampung tadi, in kanat illa sayhatan wahidah faizahum khamidun. Datang azab Allah melalui suara keras, dibentaknya satu bentak, mati semuanya. Itu maksudnya in kanat illa sayhatan wahidah faizahum khamidun. La ilaha illallah. Mati terus. Mati, kalau orang Malaysia bilang serta merta. Satu kali bentak aja, satu kali herdik saja dengan suara, mati semuanya. Penduduk kampung yang menyiksa pendakwah tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Itu sedikit ya. Kemudian kita ambil sedikit ayat dalam ayat Yasin juga dalam Bismillahirrahmanirrahim ayat 58 59. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ini nanti ucapan Allah menyambut kedatangan ahlul jannah di jannah. Kemarin kita menyampaikan ucapan malaikat yang menyambut kedatangan ahlul jannah di jannah. Ini pula Allah sendiri, salamun, selamatlah kamu ini katanya. Qaulan min rabbir rahim, ucapan dari Rabbur Rahim, Allah yang Maha Rahim. Kemudian di sana nanti manusia itu dibagi dua, disuruh berpisah, disisihkan. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, yang ahlul nar masuk neraka, yang ahlul jannah masuk jannah sejak dari ayat inna ashabal jannati al-yawm fi sughulin fakihun lagi ya, dari ayat di atas. Disuruhlah berpisah. Air dengan minyak berpisah. Air ke sana, minyak ke sini. Saat ahlul nar masuk nar, Allah memperingatkan lagi di sana. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Ini ucapan Allah kepada ahlul nar yang akan masuk neraka dari padang mahsyar. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Kan sudah ada warning dulu, sudah ada peringatan, jangan ikut setan. Setan bekerja 24 jam, apalagi malam hari. Waktu orang tertidur dikerjain sama setan. Jangan bangun Pak, jangan bangun Bu katanya. Jangan tahajud, jangan ke masjid. Itu kerja setan. Jangan baca Quran. Jangan banyak jangannya. Jangannya banyak. Itu kerja setan. Walaupun orang itu tidak terasa, tapi itulah realitasnya. Realitas kehidupan manusia kebanyakannya dapat sama setan. Mungkin mayoritas tinggi. Barangkali di atas 80, di atas 90%. La ilaha illallah. Nanti Allah memperingatkan lagi. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Kan sudah dikasih tahu dulu. Jangan ikut setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu kan jelas musuh kamu. Wa ni'buduni. Sembahlah aku kata Allah. Hadza siratul mustaqim. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian ayat sesudahnya lagi yang tidak kalah penting. Ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kita akan menghadap Allah nanti. Allah akan menanya, menginterview setiap orang. Nanti mulutnya dikunci. Afwah itu mulut. Mulutnya dikunci. Tangan ngomong. Dan bersaksi. Bimakan yaksibun atas perbuatan yang mereka lakukan. Tangan ini kalau membawa kendaraan ke masjid susah ini kata tangan tuh. Kalau kemana-mana, ke ladang, ke sawah, naik bukit. Ke ladang sawit. Berhujan berpanas. Tahan. Ke masjid tidak bisa. Kata tangan ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa tukallimuna aydihim. Tangannya ngomong. Wa tasyhadu arjulum. Ya kata kaki. Kaki ini kalau melangkah ke masjid. Susah banget ini kata kaki ini. Ini dalam ayat 65 surah Yasin. Dan ayat ini mesti kita hubungkan dengan ayat surah Fussilat. Sana lebih terperinci lagi. Dalam surah Fussilat lebih terperinci. Di sana katanya kulit pun ngomong. Kulit pun ngomong. Surah Fussilat ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 20 21. Hatta iza maja'uha, bila mereka sudah berada di padang mahsyar. Sahida alaihim sam'uhum, telinga bersaksi. Wa absarum, mata bersaksi. Wa juludum, kulit melaporkan apa yang dilakukan oleh yang punya badan. Bima kanu ya'malun, tentang apa yang mereka lakukan. Lantas dalam ayat berikutnya 21 surah Fussilat, yang punya badan marah sama kulitnya. Wa qalu li juludihim, yang punya badan ngomong sama kulitnya marah. Lima syahidtum alaina. Kenapa terlalu banyak ngomong ini? Kenapa dilaporkan semuanya? Marah yang punya badan sama kulitnya. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu
Laporkan semuanya. Apa kata kulit? Kulit menjawab, antakanallah. Allah yang suruh ngomong lo katanya. Antakanallah. Allah yang suruh ngomong. Allazi antaka kulla syai'. Kalau Allah suruh ngomong, apapun bisa ngomong, kata kulitnya. La ilaha illallah. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Allah yang menciptakan kamu sejak awal, sejak kali kita diciptakan. Wa ilaihi turja'un, dan kamu akan kembali kepada Allah semuanya. Wa ma kuntum tastatirun, ayat 22 surah Fussilat, kamu tidak dapat berselindung. Ayyashhadu alaikum sam'ukum, karena telinga menjadi saksi, mata menjadi saksi, kulit pun jadi saksi semuanya. Tidak bisa berselindung. Apa yang dibuat oleh badan, anggota badannya bersaksi. Subhanallah. Rumah ngomong, bapak ini pintu kubur sudah dekat, belum lagi baca Quran di rumah tuh, kata tanah perumahan nanti. Belum lagi mau pegang Quran lagi pak. La ilaha illallah. Ibu juga, bapak dengan ibu tidak diajak bersama, tidak diajak tadarus keluarga. Ahli keluarga sibuk dengan era globalisasinya. Sibuk. Ayahnya, ibunya, anaknya sibuk. Itu tanah perumahan akan melapor, itu ayat dalam surah Zalzalah. Tanah perumahan melapor itu surah lain. Tanah perumahan melapor, jalan yang tempuh ke masjid melapor, kemana kita kerja, kemana kita pergi, dalam negeri, luar negeri, kemana, luar provinsi, entah kemana, luar kabupaten, semuanya melapor tanah Allah ini. Kalau kita tidak update, kalau kita tidak taubat. Kalau istilah sekarang update. Kalau diupdate, kalau orang sudah bertobat kepada Allah, tidak melapor lagi. Tangan tidak ngomong lagi. Anggota badan tidak ngomong lagi. Semuanya case-nya ditutup. Semuanya kasusnya ditutup. Kalau sudah bertobat. Karena orang itu kalau sudah bertobat, dia bertukar status dalam ayat 222 surah Al-Baqarah. Surah 2 ayat 222. Triple 2. Menyatakan orang yang sudah bertobat, dia naik taraf menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi itu gunanya kita datang ke masjid setiap hari, kita update. Setiap kali ke masjid diupdate. Setiap kali ke masjid diupdate. Malaikat memohonkan doa. Ya Allah ampun dosa bapak ini. Ya Allah terima taubatnya. Ya Allah beri dia limpah rahmat kurniamu. 3 in 1. Mendapat rahmat, mendapat maghfirah, mendapat taubat. Jadi ke masjid ini diupdate. Update lembaran hidup. Update sejarah hidup. Malaikat mendoakan. Tidak ada lagi nanti insya Allah. Tidak ada lagi kasus lagi nanti di sana. Itu maka dikatakan pencinta rumah Allah nanti di hari kemudian dicari malaikat diselamatkan. Tidak banyak pertanyaan lagi. Insya Allah. Kalau kita ke masjid dengan ilmu. Kalau masjidnya hidup. Masjid bukan tempat sembahyang saja. Masjid untuk bincang seperti ini. Kalau masjid untuk sholat saja kemudian pulang, sholat pulang. Tidak ada peningkatan. Macam kata orang Mandailing kan, air lalu batu so. Orang Mandailing kan, ibarat batu di sungai katanya, ini sungai, batu. Batu itu tidak bergerak. Bapak itu tidak ada kemajuannya. Tidak ada kemajuan. Ini sudah mau masuk tahun hijrah yang baru nanti. Ini sudah Zulkaidah kan. Nanti Zulhijjah itu Muharram. 1445 nanti. Tidak ada kemajuannya. Kita mesti ada kemajuan. Orang beriman selalu mencari kemajuan, peningkatan, perubahan. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana ya karim. Ya Allah jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang mencintai rumahmu ya Allah, mencintai kitab sucimu, mencintai rasulmu, mencintai para sahabatmu, mencintai aulia dan ulama salihin, mencintai sesama pencinta ya Allah. Ajarkan kami jalan cinta kepadamu ya Allah. Tunjukkan kami jalan-jalan untuk mencintaimu ya Allah. Agar kami tidak lalai, tidak lengah, tidak menyesal nanti dari penyesalan nanti ya mujibat sailin. Bimbinglah kami dan anak keluarga kami juga Allah. Anak cucu kami ya Allah. Jiran tetangga kami, masyarakat kampung dan umat Islam semuanya ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.